Puspita Raja Herbal. Salam sehat alami. Saudaraku Fen Hasan Sabila, banyak mereka yang bingung untuk menentukan sembuh. Banyak juga mereka yang sudah berusaha, entah melalui pijat, informasi dari teman-teman, atau juga mereka mengira-ngira sendiri. Karena tidak kuatnya menahan sakit, semua cara dicoba. Hasan Sabila akan memangkas semua itu. Kita tidak perlu harus pijat, kita tidak perlu menampung informasi dari orang yang memang bukan bidangnya. Kalau memang bukan bidangnya, saya sendiri pun jadi bingung. Katakanlah, saya bukan bidangnya, ahli mesin. Begitu kerusakan pada mesin, saya bingung. Pastinya saya ambillah orang yang ahli di dalam menangani mesin. Maka selesailah urusannya. Begitulah terhadap dunia herbal di dalam meracik obat. Tidak semua orang yang bisa untuk memberikan racikan itu yang dibutuhkan oleh si penderita. Di mana penderita itu jangan-jangan ada komplikasi. Jangan-jangan penyakit bawaan. Contoh, seperti epilepsi. Sudah banyak mereka mencoba untuk mengobati epilepsi dengan berbagai cara. Termasuk air doa. Selesainya dengan apa? Dengan jus AB. Sembuhlah mereka. Dari mana kita dapatkan? Dari ilmu. Karena mengkaji ilmu herbal, kita harus tahu kandungannya. Itulah yang akan saya bagi-bagikan di setiap hari Kamis. Saudaraku Fen Hasan Sabila, saya kirim-kirim salam dulu kepada saudara-saudara saya, baik yang mereka yang ada di Jakarta, di Bogor, di Bandung, Kalimantan, Lampung, Papua yang tidak ketinggalan juga. Kemudian mereka yang ada di Sumatera, di Sulawesi, khususnya di daerah istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah. Maka bagi mereka yang mengikuti melalui streamer atau mendengarkan langsung melalui radio EMC Sehat Alami, maka pada siang hari ini silakan mereka beristirahat, ambil bolpen dan kertas, karena tidak lama lagi saya akan meluncurkan berbagai macam resep. Yang pertama, bagi mereka yang mengalami kelemahan di dalam stamina kejantanan, maka akan saya berikan ini ya. Ini sudah saya simpan lama sebenarnya. Maka mereka bisa mencoba dan bisa untuk menggali. Yang jelas, setiap resep saya jangan ditambahkan dengan gabungan resep yang lain. Karena komposisinya jadi rusak. Ya. Komposisi rusak ini begini, Bapak Ibu. Misal, sama-sama bahan bakar. Motornya harusnya dia pakai BBM. Misalnya yang dipakai BBM Pertalite. Ada lagi BBM solar, digabungkanlah, rusaklah motor itu. Karena senyawanya berbeda yang dibutuhkan oleh motor. Ya, jangan mencoba-coba kita ingin menambahkan, nanti akan merusak organ yang lainnya. Begitu yang saya maksud ya Bapak Ibu ya. Mari, kasih judul dulu. Yang pertama adalah resep kejantanan. Ini bisa dilakukan bagi mereka yang menderita diabetes. Bisa juga dilakukan bagi mereka yang memang pada usia lanjut. Bisa juga mereka yang berakibat karena penyakit. Penyakit itu yang bisa melemahkan adalah 1. Darah tinggi, diabetes, saraf kejepit, gangguan tulang panggul.
Itu yang bisa mengganggu, melemahkan saraf. Maka kita akan belajar bagaimana meraciknya agar stamina bisa bertahan bagus. Yang pertama, ambillah kayu jambu dersono 15 cm. Yang tua, potong-potong. Yang kedua adalah kayu juga, kayu mandingan atau kayu petai Cina yang tua, kita potong-potong, 15 cm juga. Yang ketiga, kayu waru, 15 cm juga, ya waru lengis ya, potong-potong. Masukkan ke dalam panci. Kemudian ditambahkan, itu untuk jenis-jenis meningkatkan stamina. Terus kita masuk kepada pembuluh darah dan sarafnya. Nah, kita meracik jamu seperti itu, Bu. Ya. Kemudian untuk pembuluh darahnya apa, untuk sarafnya apa, untuk staminanya apa gitu. Nah, sekarang kita masuk kepada pembuluh darah dan saraf. Nanti digabungkan. Ambillah brotowali sepanjang 25 cm. Potong-potong. Yang keempat, ambil lagi biji salak dan durian rata-rata 5. Dah, rebus dengan air 5 gelas, jadikan 2 gelas, berarti nanti akan kental sekali keluarnya, diminum. Boleh diminum ini dicampur dengan telur. Telur ayam kampung atau bebek. Ya. Usahakan bebek ini yang liar, ayam juga ayam kampung yang tidak memang makannya memang bukan dari makan buatan, tapi makan dari alami, ya, yang kita usahakan cari seperti itu. Nah, ini bisa dilakukan untuk sehari sekali. Misal, kita buat di maghrib hari. Setelah maghrib kita minum. Kemudian hari pertama, hari kedua, hari ketiga, sampai hari ke-10 kita lihat reaksi dari itu. Ini bukan obat doping. Obat doping ini kadang orang berpikir begitu kita merebus langsung bereaksi, tidak. Ini bukan obat doping, tapi obat untuk perbaikan stamina kejantanan. Ya, Bapak dan Ibu, nanti adapun mereka yang minta untuk diulang, maka Mbak Mia di depan saya sudah mencatat, nanti bisa minta di grup, minta diulang atau di-share di grup, nanti resepnya apa saja, itu sudah sama dengan apa yang saya sampaikan. Itu untuk resep kejantanan. Kemudian kita buat lagi untuk resep angin duduk. Ya, ini yang berbahaya. Jarang sekali mereka yang mendapatkan resep angin duduk. Kebanyakan hanya dikasih produknya adalah produk untuk lambung atau produk untuk stamina. Mengusir angin yang berkedudukan di dalam darah, maka perlu senyawa-senyawa yang bisa membawa angin itu keluar. Kalau kita buang angin kecil, itu bukan berarti angin di dalam darah itu keluar, tidak. Dia tetap akan bertahan di dalam darah. Kehebatannya angin duduk ini, dia menyerang tanpa melihat waktu.
Bisa pagi, siang, sore, atau malam hari di saat kita tidur. Serangannya tiba-tiba. Maka untuk mengatasi angin duduk, 1. Daun beluntas 20 lembar, serai 4, rumput angin-angin 1 genggam. Nanti kalau rumput angin-angin itu gimana Pak? Itu googling aja ada itu. Nanti atau di daerah Beringharjo, bakul-bakul rempah jamu, dia penjual Simplicia di sana sudah lengkap di sana. Sana ada. Terus ditambahkan dengan temulawak 1. Ini akan membawa senyawa-senyawa ini kalau kita gabungkan, direbus dengan air 4 gelas sisakan 2, dia akan membawa angin yang berada di dalam darah. Ini tidak di dalam lambung lagi Bapak, tapi ini di dalam darah. Maka dia bisa menyumbat pada rongga jantung. Diputar oleh jantung, membawa angin, maka dia akan menutup pada rongga jantung. Tidak mampu lagi jantung untuk mengompa darah karena sudah padatnya angin di dalam darah. Sehingga jantung tidak mampu bekerja, alias orangnya meninggal dunia. Itulah angin duduk. 2 resep yang sudah saya berikan. Tinggal 1 resep. Ya. Resep yang terakhir saya berikan adalah resep untuk mempercepat menstruasi. Ini bagi wanita. Jika putra ibu sudah saatnya masanya untuk menstruasi, maka kalau ini belum terjadi, gunakanlah resep yang akan saya berikan. Termasuk juga mereka yang menstruasinya tidak menentu. Siklusnya misalnya kadang mundur di dalam 1 minggu, mundur sampai 2 minggu, bahkan 1 bulan sama sekali tidak. Resep ini bisa digunakan Ibu. Perhatikan baik-baik. Untuk memperlancar menstruasi. Ini resepnya Bu ya. Ambil 4 lembar daun kepel. Kepel itu adalah tanaman Jawa. Mudah-mudahan di daerah luar Jawa pun ada ya pohon kepel ini. Ambil 4 lembar daun kepel. Yang kemudian ambil lagi daun akasia. Ini tumbuhan Bu. Akasia itu tumbuhan penghijauan dari pemerintah yang ditanam di pinggir-pinggir jalan, akasia ini, dan ini mudah dicari. Saya sering lewat melihat ada pohon-pohonan itu. Ambil 7 lembar akasia. Ambil lagi daun kayu putih 7 lembar. Kemudian kunir atau kunyit ambil 3 siung. Dikeprak, hancurkan, direbus. Ini adalah resep untuk memperlancar menstruasi. Ya, Ibu ya. Kalau menstruasi itu sudah lancar, sudah stabil, jangan digunakan terus. Ini ketika bermasalah saja. Baik. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, ketiga resep tadi Bapak simpan baik-baik, di mana tetangga kita, saudara kita, bisa Ibu sampaikan atau Bapak sampaikan kepada mereka agar resep ini dan ilmu Hasan Sabila bermanfaat.
Pak Hasan, ada satu yang kurang tadi, ukuran air untuk resep mempercepat menstruasi tadi berapa, dijadikan berapa ya Pak? Oh, 5 dijadikan 3. Jadi pagi, Siang, sore. sore. Ya, Baik. begitu ya. Terima kasih Pak Hasan. Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.